Selamat malam teman-teman yang udah dengerin kembali lagi ke podcast aku, Opini Jati. Pada malam hari ini kita kedatangan pembicara yang sangat-sangat semoga menginspirasi lah. Tidak lainnya tidak bukan teman aku sendiri, Umar Akbar. Apa kabar, Bar? Sehat? Alhamdulillah sehat, kabar Mar. Sehat. Gimana kesibukan sekarang, Bar? Ya begitulah, dengan kegiatan online seperti ini kan kita harus menyesuaikan diri. Oh gitu. Sibuk apa nih sekarang? Lagi ada kesibukan apa gitu? Karena sekarang ini lagi liburan kuliah, mungkin bagi sebagian mahasiswa lainnya masih libur seperti PTT saja. Mungkin kalau aku karena dari sendiri itu baru join di beberapa organisasi, jadi lumayan sibuk karena ini awal dari periode kerjanya. Lebih sering kenapa-napa. Oh gitu. Ya berarti ada kesibukan lah ya. Alhamdulillah lah. Ya. Hilang kegabutan dia selama libur ini. Gimana ya, pandemi kan? Ya. Mau kemana gitu. Kita juga harus jaga jarak kan. Ya betul. Sebelumnya buat teman-teman yang dengar nih, Umar Akbar ini kenapa bisa dan layak atau apa ya? Emang pantas sih. Karena beliau ini perjuangannya dulu sebelum nyampe dan mendarat di Sriwijaya, Universitas Sriwijaya, dia melewati banyak banyak step lah gitu, banyak ujian gitu loh. Dalam artian dari dia awal sampai ke akhirnya ke memutuskan untuk ke Universitas Sriwijaya. Nah, boleh diceritain nggak, Bar? Dari awal kamu itu dari awal nih, misal nih kayak aku nih, awalnya kan dulu kan keterima di swasta, baru lanjut tuh. Nah, kalau kamu tuh dari awalnya ceritanya dari mana? Apakah niatnya langsung, apakah melewati beberapa tahap gitu? Kalau dari aku sendiri sebenarnya niat untuk melanjutkan universitas itu ini lebih ke universitasnya ya, itu kurang ada. Lebih kalau dari aku sendiri awalnya lebih tertarik terhadap perguruan tinggi kedinasan ya. Mungkin teman-teman udah tahu sendiri yang hal-hal yang terkenal gitu kan, banyak orang yang ingin masuk sana. Nah, namun pada saat itu ya alhamdulillah aku nggak lulus gitu. Nah di situ aku bisa alhamdulillah juga karena ya kita kan bersyukur kan. Nah sebelum dari itu pastinya kan aku juga mempersiapkan apabila nantinya aku juga tidak lulus di PTK itu kan. Nah otomatis aku mempersiapkan beberapa cadangan gitu. Dari aku sendiri, mungkin dari teman-teman yang lain banyak itu mempersiapkan kayak PTN juga, PTS juga, swasta juga kan, negeri juga. Nah kalau aku sendiri, aku hanya mempersiapkan di PTN. Nah salah satu yang jurusan yang membuat aku tertarik adalah teknik kimia. Kenapa teknik kimia? Yang mungkin awalnya itu adalah sebuah alasan yang cukup bodoh gitu. Nah kalau dari orang-orang teknik kimia, kenapa suka teknik kimia? Karena suka kimia. Sebenarnya itu adalah sebuah persepsi yang salah gitu. Nah karena di teknik kimia itu sendiri tidaklah hanya membahas soal kimia dan bisa dikatakan hanya sedikit gitu yang tersentil oleh kimianya. Nah kalau dari aku waktu itu kalau mungkin tidak terlalu mempersiapkan sebenarnya untuk masuk ke universitas tersebut, melewati step-step yang seharusnya dilalui gitu. Nah, seperti mengikuti SNMPTN, SBMPTN gitu. Nah, waktu SNMPTN yaitu saat masih di SMA kan, nah aku langsung itu memilih Universitas Sriwijaya sebagai pilihan aku di jurusan teknik kimia. Pilihan pertamanya, yang keduanya itu aku cukup tertarik di pendidikan kimia Universitas Sriwijaya juga. Namun nasibnya aku juga tidak lulus. Nah itu merupakan sebuah seperti tantangan bagi aku, kok bisa nggak lulus gitu. Nah
Tapi aku tidak terlalu mengambil pikir karena takutnya bakal jadi stres gitu kan, bakalan terpengaruh terhadap usahaku untuk terus berjuang mendapatkan sebuah perguruan tinggi kedinasan yang aku harapkan. Nah, tapi setelah itu kan karena aku nggak lulus kan, nah terus aku masuk mencoba PTK, namun hasilnya juga tidak lulus. Namun di antara senam PTN dan pengumuman dari kelulusan PTK itu kan, atau tahapan-tahapan PTK itu kan ada itu SBMPTN. Aku juga mencoba di SBMPTN, masih dengan jurusan yang sama, universitas yang sama, yaitu Teknik Kimia Universitas Sriwijaya dan Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Nah, sebelum dari tahap ujian pertama pada PTK, aku kan itu keluar tuh bahwasannya aku diterima di SBMPTN di jurusan Teknik Kimia Universitas Sriwijaya. Nah, setidaknya aku lulus di situ udah kayak pelong gitu. Nah, wah alhamdulillah, penting udah ada cadangan gitu. Nah, ban serap lah ya. Cukup panjang gitu ya kenapa aku bisa masuk Universitas Sriwijaya. Ini seperti itu. Jadi aku tidak terlalu mempersiapkan sebenarnya untuk Universitas Sriwijaya di Teknik Kimia. Namun kita tahu kan bahwasannya takdir Tuhan itu adalah sebuah pilihan yang terbaik. Ini jalannya. Gitu, Mas. Berarti dengan kegagalanmu yang sebelumnya, kamu ngatasinnya gimana? Biasanya kan ada yang gagal terus pesimis, semangatnya itu berkurang gitu loh, api semangatnya berkurang. Nah, kalau kamu tuh gimana cara mengantisipasinya gitu loh? Kan tadi sebelum ini kan, sebelum ke lulus di SBM kan tadi kan sempat belum rezekinya kan. Nah, itu kamu gimana tuh? Kalau dari aku sendiri sebenarnya emang tidak terlalu berharap bisa lulus di SNPTN, karena kita tahu bahwasannya pola dari SNPTN itu sangat tergantung terhadap bagaimana kualitas dari sekolah, bagaimana nilai dari sekolah tersebut di mata nasional seperti itu. Jadi emang aku tidak terlalu berharap bisa lulus di SNPTN, terutama di jurusan Teknik Kimia Universitas Sriwijaya. Nah, tapi atas lulusan tersebut pastinya ada setidaknya yang menjadi melemahkan motivasi semangatku kan gitu. Nah, cara aku sendiri biasanya kalau misalkan aku udah mulai lemah, kayak mulai nggak mau mulai lemah gitulah, biasanya aku memotivasi diriku dengan cara dua gitu, nah dari dalam dan dari luar. Nah, kalau biasanya aku terlebih dahulu memotivasi dari luar. Gimana caranya? Aku tuh biasanya menonton video-video motivasi yang biasanya beredar di YouTube, sehingga nantinya kayak yang menjadi bahan bakar untuk aku memotivasi diriku dari dalam diri gitu. Nah, jadi intinya memotivasi diriku ya gitu. Karena kita nggak bisa berharap dari luar aja motivasi, karena kalau dari diri kita sendiri tidak bisa memotivasi diri kita sendiri. Oke, benar juga sih. Terus yang dari luarnya tadi gimana? Ya itu tadi aku bilang, aku tuh membakar untuk aku bisa memotivasi diriku dengan cara menonton kayak motivator di YouTube, podcast dan sebagainya. Jadi aku bakar dulu, baru bisa aku memotivasi diri. Itu sih yang paling menarik. Berarti yang aku ambil kesimpulannya nih ya, berarti ya tiap orang beda-beda ya cara membangkitkan lagi semangat yang udah loyo tadi. Ya tadi salah satunya kamu dengan nonton podcast atau nonton YouTube motivator ya, yang mana bisa membalikan dan membakar lagi semangat yang lama yang sempat padam. Yeah. Kan? Terus kenapa memilih Universitas Sriwijaya? Kalau memilih Universitas Sriwijaya mungkin akan bicara dengan peluang gitu, Mas. Okay. Karena aku tadi bilang kan bahwasanya aku tidak terlalu tertarik untuk masuk ke dalam universitas. Aku lebih memprioritaskan diri aku untuk bisa masuk ke PTK. Jadi aku membaca peluang karena aku tidak terlalu
memporsir usaha-usahaku ke arah sana. Seperti itu. Oke. Terus kenapa teknik kimia? Apakah ada dorongan dari orang tua, atau apakah emang niat sendiri, atau biasanya tuh kan ada tuh kayak faktor, oh pelajaran favoritku ini kimia, oh jadi kayaknya daripada pendidikan nantinya jadi guru, mending teknik yang cakupannya lebih luas gitu loh, lebih general gitu, lebih umum. Iya, tadi aku udah sebutin di awal bahwasannya alasan aku memilih teknik kimia itu karena alasan bodohku, karena aku suka kimia seperti itu. Nah, selain itu ada juga saudara yang masuk teknik kimia tapi di universitas lain seperti itu. Jadi aku juga tertarik untuk mencoba masuk ke dalam dunia teknik. Karena dari lingkup keluarga aku sendiri itu rata-rata masuk ke bidang sosial seperti lebih ke PNS gitu. Kalau teknik kan otomatis secara umum masuk ke perusahaan gitu. Jadi ingin mencoba lingkup atau dunia baru gitu. Yang berbeda dari keluarga-keluarga sebelumnya. Berarti teknik ini apakah pure, apakah udah ada gambaran sebelumnya, atau cuman coba-coba, dalam artian ya ini kan masa depan kan, masa depannya ya sebaiknya coba-coba gitu loh. Kalau sekali udah cemplung ya keluarnya udah, kalau istilahku kalau sekali nyemplung keluarnya udah jadi orang gitu loh. Ya udah jadi SD, udah jadi sarjana teknik. Iya, banyak pertimbangan yang tidak hanya ingin keluar dari lingkup keluarga yang notabene-nya itu PNS, tapi aku juga melihat, tadi aku bilang kan peluang, bahwasannya ada beberapa faktor seperti bagaimana peluang kerja seorang sarjana teknik di sana. Di luar bagaimana ya, lebih ke peluang kerja, dan itu tadi tidak ingin terlalu sama dengan keluarga karena belum ada kan, kayak sangat kurang di keluarga aku yang di lingkup teknik. Oke, tapi sebelumnya gambaran teknik itu udah ini belum, udah ada bayangan belum untuk kedepannya? Kan ini kan teknik kan untuk ke negeri kan ya nanti jadinya kan pegawai negeri kan bisa tuh, kalau ke swasta juga bisa. Nah itu sebelumnya kamu itu gambarannya gimana? Ini buat teman-teman mungkin yang masih belum tahu atau masih awam dengan teknik, itu gimana tuh kalau kamu dasarnya gitu? Ya kalau dari yang aku fokus itu kan di teknik kimia. Kalau yang aku coba searching sebelum memutuskan untuk teknik kimia itu, gambaran awal yang aku dapatkan bahwasannya nantinya seorang teknik kimia itu seharusnya akan bekerja di perusahaan yang pastinya akan berkaitan dengan proses-proses kimia dan sebagainya, seperti pelayanan minyak, obat, makanan, sabun, dan seperti itu, seperti merek. Jadi menurut aku karena banyak pilihan-pilihan perusahaan yang ada, otomatis nantinya peluang kerja seorang teknik kimia itu akan lebih luas. Bukan berarti aku menyatakan bahwasanya teknik-teknik yang lain itu peluang kerjanya sangat kecil atau kecil daripada teknik kimia. Itu, Mas. Oke, berarti udah ini ya, udah ada gambaran ya untuk kedepannya mau lari kemana, dalam artian mau kerja kemana gitu. Tapi sejauh ini di dunia teknik, dalam artian dari mata kuliah dan dunia perkuliahannya, apakah seberat yang orang-orang kira, apa gimana menurut kamu? Apakah ya ngalir aja gitu atau gimana? Selama ini kan udah ini kan udah 3 semester aku. Udah 3 semester ya? Iya. Itu gimana tuh? Ya kalau menurut aku sendiri berat itu pastinya relatif terhadap masing-masing orang kan. Bagaimana dia mencoba beradaptasi di dalam lingkungan keteknikan itu sendiri, bagaimana dia mencoba menyelesaikan masalahnya, seperti itu. Kalau dari aku sendiri, untuk mencoba meredakan atau beban-beban yang ada di teknik sendiri, aku mencoba untuk berkomunikasi dengan teman-teman yang lainnya untuk saling bertukar pikiran dalam belajar maupun dalam membuat tugas. Jadi istilahnya
kita tahu bahwasannya teknik itu kan sangat sulit gitu. Nah, bisa dikatakan sulit untuk beberapa orang gitu. Nah, sebagian orang. Jadi kita harus mengecilkan masalah tersebut dengan coba bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya. Ini gitu, Mar. Oke. Jadi istilahnya itu teknik itu pada umumnya akan sulit jika sendirian dan akan mudah jika bersama-sama. Iya benar sih, benar. Ya solidaritasnya ya. Ya kita tahu ya. Bukannya membandingkan dengan fakultas lain, tapi ya nyatanya begitu. Dan ya mungkin yang lain juga tahu kan betapa teknik itu solid ya. Awalnya sih aku juga ya kenapa sih kok solid sampai makan itu barengan gitu loh. Dalam artian ya korsa banget lah. Ya nyatanya ya nanti ngarahnya ke perkuliahan ya kerasa banget kan. Ya kita tahu kan teknik kan nggak bisa dibilang ini pelajarannya, mata kuliahnya nggak bisa dibilang gampang karena membutuhkan membutuhkan effort lebih lah gitu. Ya tapi tidak berarti mata kuliah lain itu jurusan lain itu lebih mudah lebih mudah dibandingkan teknik. Banyak juga jurusan lain yang menurut aku lebih sulit dibandingkan teknik. Jadi tergantung bagaimana orang itu menyelesaikan masalah-masalahnya. Oke, mungkin terakhir buat teman-teman yang pengen masuk teknik, khususnya teknik kimia dan secara umumnya teknik, pesan dari kamu ada nggak untuk teman-teman nih? Ya kalau menurut aku sendiri, jangan sampai kayak aku dulu mencoba teknik kimia karena alasan yang sebenarnya tidak masuk akal. Jadi sebelum memilih jurusan itu, baik teknik maupun bukan, kita harus pahami dulu secara mendalam bakalan jadi apa, bakalan mempelajari apa, sehingga nantinya kita tidak salah jurusan dan tidak harus terlalu menyesuaikan karena kita udah tahu jurusannya gitu, udah kenal jurusannya gitu. Oke, itu aja Bar. Ya gitu aja kan. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman. Terima kasih buat Akbar juga. Ditunggu lagi nanti next episode, next segmen ya. Terima kasih. Oke.